Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat halalpreneur? Jumpa lagi kita di sini bersama saya Yolanda Mayanti dan juga bintang tamu saya yang hari ini beda lagi. Pokoknya bintang tamunya banyak dari sini ya. Langsung dari Business Center 3 Bekasi, saya ditemani oleh Teteh Eka Khadijah. Assalamualaikum Teh Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Kalau ikut acara HNI HPAI itu nggak usah heran kalau ada emak-emak bawa anak ya gegelaran di belakang atau anak-anak pada lari-lari itu nggak masalah ya. Betul. Itu justru seninya ya. Iya. Kayak anggap aja rumah sendiri. Betul. Enggak ya? Biar di hotel di mana anggap aja rumah sendiri ya, karena bisnisnya ini adalah bisnis kebanyakan mama dan mama itu nggak bisa ninggalin anak, jadi harus dibawa kemana-mana ya. Nah, kalau belum kenal sama Teh Eka Khadijah, kita kenalan dulu ya. Teh Eka asli mana Teh Eka? Sunda. Saya dari Purwakarta. Asli Purwakarta. Asli lahir. Ibu saya, bapak saya semua asli Purwakarta dan sekolah alhamdulillah sampai SMA 1 Purwakarta ya. SMA 1. Hai SMA 1 Purwakarta, ini alumni Anda gitu. Bangga sekali. Masya Allah. Jadi sate marangi udah biasa dimakan ya. Alhamdulillah. Kita jangan tusukannya. Sekarang tinggal di mana? Alhamdulillah di Bekasi. Saya ikut suami ya. Memang istri ya ikut suami. Putra putri? Alhamdulillah udah 4. Ada 4 dan ini yang keempat ya. Ini yang keempat. Ini sesekali aja ini ya, maklum. Karena lagi ini jadi dikasih YouTube. Nggak apa-apa emang begitu ya anak-anak. Nah ini aktivitas sekarang TK apa aja sih? Alhamdulillah sekarang kan memang ada halal mat ya di rumah. Kemudian untuk pembinaan sih lebih ke online ya, WA group, kemudian Facebook dan Instagram ya. Tapi alhamdulillah udah pada ini mitra-mitra bikin grup sendiri juga. Jadi ada beberapa yang udah bisa bikin grup sendiri dan mereka jalan mandiri ya. Karena memang HNI itu simple banget. Jalan mandiri itu udah banyak toolnya ya, banyak aplikasi ini itu bisa diinstal sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk emak-emak sih ya oke lah, santai, gampang gitu sambil masak. Ya paling sering ya gosong ya Bu. Karena saking ngebalesin lupa kalau lagi ngegoreng ya. Biasanya yang kebakaran. Karena biasanya TK ini juga jadi teman konsultasi ya. Konsultasi gitu. Kalau ada yang sakit apa biasanya TK lah. Oh tanya sama TK aja gitu. Curhat. Jadi kalau Mama Dede biasanya tentang ilmu agama, tentang ilmu kesehatan ya. Mama Eka curhat dong. Mama Eka curhat dong. Nah, TK ini udah berapa lama di HNI? Saya tuh dari sebetulnya kenal awal itu kan pas kerja di Batam ya dulu 2000. Pernah di Batam? Pernah kerja di PT ya. Itu ada kayak kita pengajian gitu kan. Terus sharing tentang produk halal, produk muslim gitu. Itu saya ikut tapi belum aktif. Jadi sekedar tahu gitu kan. Jadi terus, kenalnya di Batam malah? Di Batam. Kemudian saya pulang kampung ceritanya kan. Itu 2002 ke 2003 ya. Pulang kampung saya bawa teh yang namanya teh Pegagan ya, teh Centella ya kalau sekarang. Cuman kan dirasa-rasa saya kan penyuka teh berat ya. Jadi makanya agak-agak bermasalah di ginjal gitu kan. Kemudian dibawa itu teh dicobain, kok nggak enak, saya buang. Karena memang nggak tahu ilmunya ya waktu itu, sekedar nyoba. Kemudian saya ketemu teman dan beliau sakit autoimun. Ternyata obatnya itu salah satunya teh Centella. Dan ya Allah gitu, saya kan merasa bersalah ya. Pada saat itu kenapa sih nggak mau belajar gitu kan. Alhamdulillah dari situ mulai searching. Terus saya penyuka kopi. Nah dapet lah kopi Sevel. Itu kopi keluarga, sampai anak saya yang laki-laki itu udah kopi Sevel semua. 2 hari habis 1 pouch. Lumayan sih ya, tapi saya merasa kalau udah sakit malah lebih mahal gitu. Jadi ya kalau untuk ya mama gitu ya, kalau memang mau mindsetnya kita lebih baik gitu sekarang, hijrah kopinya, susunya gitu kan. Karena kalau udah sakit lebih mahal lagi gitu. Walau misalkan ini mahal, tapi insya Allah sih kalau kita jalannya udah yakin gitu, ini nih produk halal, kita syiar juga kan ya. Kalau udah nyobain ngerasa enak, udah tuh jadi penghasilan juga jadinya, ya kan. Di rumah juga udah bisa dapat penghasilan asal mau. mau banget gitu kan. Nah udah jalanin aja, apalagi handphone sekarang pada canggih-canggih ya.
kita yang nggak ini aja gaptek tuh bisa belajar pelan-pelan gitu kan, di HNI itu bisa pelan-pelan asal mau. Awalnya juga dulu gitu kali TK ya, gaptek tapi Gaptek, lama-lama ya. akhirnya Saya tuh sampai sekarang saya ya laptop itu ya nggak bisa, nyuruh suami kirain aja bisa ya. Tapi sekarang laptop nggak bisa gitu. Enak banget gitu ngomongin. Nggak bisa, dia udah handphone aja. Berarti udah ikut HNI dari awal ya kayaknya ya? Dari awal, cuma pas 2011 itu baru mulai Meleknya. lebih detail lagi gitu kan. Terus sama suami itu 2016 kita ke Purwakarta juga, ya alhamdulillah ketemu mitra itu Dokter Wiwid ya. Oh, Dokter Wiwid. Masya Allah, Dokter Wiwid kan udah lebih dulu ya, jadi benar-benar di HNI itu ya gimana kerjanya kita ya, kalau memang mau melesat gitu ya udah tuh gerak lah, lebih gesit ya. Masya Allah Dokter Wiwid udah sampai level LED ya. Saya ya insya Allah bentar lagi doain ya. Lagi, dikit lagi. Ini baru 2011 akhirnya melek. Itu apa yang membuat TK melek dengan bisnis HNI ini? Waktu itu sempat nyoba yang lain ya, kayak produk herbal yang lain gitu kan. Kemudian saya cobain, kok ini kan satu penyakit ya. Kalau di HNI itu satu herba bisa buat berbagai macam penyakit. Jadi kayak misalkan harumi itu bukan hanya untuk keputihan buat perempuan, enggak, tapi buat anak mencret, sakit perut, laki-laki juga boleh minum. Makanya ya unik gitu kalau kata saya ya, bahkan nggak ada yang terbuang ibarat kata gitu kan. Ya udah dari situ saya mulai belajar terus sampai yang ketemu lagi, oh iya bener ya, oh iya ya sembuh ya, Masya Allah gitu. Dengan izin Allah, alhamdulillah banyak testimoni yang mungkin memang belum sempat tertulis gitu, saking banyaknya ya. Apalagi kalau orang HNI itu ya Allah, ya itu dia namanya, kita nggak mau sombong gitu ya istilahnya. Ya udah sembuh gitu ya, udah izin Allah ya alhamdulillah. Tapi seiring berjalannya waktu ya Masya Allah bonus saya tambah naik gitu ya, saya aja nggak nyangka itu niatnya tuh bukan karena pengen bonus gitu ya. Jadi cuman sharing pengalaman saya pribadi, alhamdulillah udah sembuh. Saya juga punya penyakit kayak turun bro ya, orang bilang memang kadang kambuh itu kalau lagi kecapean kan, makanan juga kurang ini ya. Nah itu bisa sembuh pakai HNI tanpa kita harus diurut ke tukang urut gitu ya. Bisa sebetulnya pakai MHS gitu kan, dibalurin kasih herba, itu bisa banget. Ya kalau saya sih secara pribadi merasa terbantu, mandiri gitu dalam hal kesehatan keluarga. Tapi balik lagi mindset, pilihan itu tergantung kepada diri kita. Jadi gajinya suami itu buat apa? Kalau saya buat beli herba HNI, biar dapat cashbacknya. Jadi TK bilang sudah pakai herba-herba yang lain. Emang kenapa TK sebelumnya sakit atau apa? Enggak, saya kan memang ada, ya itu dia pasien gitu kan, karena memang udah percaya. Terus saya kasih ya bukan produk HNI ya. Kemudian orang tersebut sempat ya beli herba ke saya yang lain, tapi ternyata ya qadarullah ya meninggal gitu kan, dan numpuk herbalnya nggak bisa saya minum karena memang buat orang sakit itu kan. Nah di situ saya mulai oh ya udahlah ini nggak bisa diminum gitu kan. Kalau ke herba HNI kayak ya Karnokap aja yang orang sehat sebetulnya bisa kan, namanya juga buat penjagaan gitu. Minimal minum 1 apa 2 gitu setahun sekali juga kan, buat anti kanker atau dia peradangan juga bisa. Jadi nggak akan ada yang overdosis, nggak ada yang sampai jadi ya yang pengalaman lah pokoknya. Sejauh ini mitra-mitra bisa mandiri. Jadi kalau minum sendiri juga ya belum ada efeknya misalkan gitu ya udah tambah lagi kan overdosis nggak ada yang sampai overdosis gitu, jadi aman gitu. Buat pemula sekalipun gitu kan nggak bakal apa-apa, tenang aja ya. Barangkali aduh takut saya meresepkan gitu, nggak ada ini masalah. TK kan ini kayaknya ngerti kandungan herbal, kemudian juga tadi tempat curhatnya kalau orang sakit. Backgroundnya apa sih TK? Saya SMA, tapi senang emang ke biologi ya. Dari dulu suka gitu kan. Kemudian belajar di HNI itu ada KHT, kuliah herba Tibun Nabawi. Nah sering-sering aja. Sekarang alhamdulillah ya HNI menyediakan juga konsultasi online kan. Iya, setiap hari Kamis kayak Umi Sabil gitu ya. Kemudian kalau saya sih dulu belum ada ya. Jadi ya baca buku. Ya paksain sih kalau saya emang nggak suka baca ya, kita mau belajar dari mana? Ikro ya kan. Misalnya harus selalu membaca gitu kan. Ya kalau memang nggak bisa, waktunya di handphone juga udah banyak ya. Tinggal kemauan.
kemauan aja. Kita mau berubah apa enggak gitu kan. Apalagi udah punya anak sakit, apakah mau seperti ini aja gitu kan. Apa kita buru-buru panik gitu ke dokter, itu tergantung mindset kita. Kalau saya alhamdulillah selama ini menjalankan yang di KHT itu, kayak misalnya anak sakit perut, oh berarti dibalurin MHS, dikasih Harumi dibuka, dikasih Magavit, dibuka dicampur extra food gitu. Atau tipes, pernah anak saya sering tipes gitu kan, kasih herba dikocok, itu ilmunya bisa dipelajari, tapi dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya nggak bakal nampal ya, mestinya nggak bakal bisa-bisa ya kan. Bisa-bisa ya. Jadi tetap belajarnya ada gitu. Tapi insya Allah bisa diikutin. Jadi aduh Syam udah mutung duluan ya, kapan mau belajarnya, kapan mau berubah gitu kan. Jadi bonus itu ngikutin sebetulnya. Bukan kita karena aduh pengen bonus, ya nggak apa-apa sih. Itu motivasi orang kan beda-beda ya. Tapi saya selama ini jalanin enjoy gitu. Dan alhamdulillah banyak testimoni. Itu sampai saya tuh kepengen dulu bikin buku testimoni ya. Jadi saking banyaknya gitu kan. Cuman nih belum sempat nulis nih. Cuman alhamdulillah mitra saya yang online ini ya, ketemu Mbak Amelia tuh di Facebooknya, namanya Ummu Hanif. Dan sampai saat ini belum pernah ketemu. Dan beliau adalah mitra terbaik ya. Jadi pintar bikin gambar. Terus saya tanya, kenapa suka bikin gambar-gambar kayak gini gitu kan, motivasinya apa? Ya kata dia gini, apa tuh iklan-iklan obat kimia aja bagus-bagus kata dia gambarnya. Kenapa kita nggak coba bikin yang lebih bagus? Nah itu aku digambarin. kayak apa ya? Jadi miter saya ini bikin juga channel di Telegram. Kalau mau bikin sendiri gitu gambar-gambar bisa belajar. Bisa belajar. Wah tuh. Itu keren ya, belum terpikirkan ya. Ya saya juga nggak nyangka ya. Padahal dulu saya bikin gambar tuh simple, cuman gambar dikasih nomor telepon udah. Kalau dia nggak, maksudnya di apa ya, gambarnya lebih bagus gitu. Coba deh lihat di Facebooknya ya, banyak berseliweran. Dia punya grup namanya Mujahidah. Jadi spesial, udah pada pinter deh. Sekarang levelnya direktor ya. Mudah-mudahan aja mudah-mudahan segera bisa diajak ngobrol juga. Nah, kayaknya kepengen deh. Tinggal di mana? Tangerang. Itu belum pernah ketemu dari 2016 ya kalau nggak salah ketemu. Di lewat itu aja medsos aja ya. Tapi udah kayak sehati insyaallah ya. Banyak memang yang begitu ya. Ya, kan. Ya, TK kalau teman-teman nih kebanyakan kan PCA tuh ya syiar produk aja gitu. Produknya secara produk ya. Tapi kalau TK kan ada manfaatnya ya, ngerti gitu loh. Itu membantu nggak sih TK untuk memperkenalkan produk HNI ini? Membantu banget. Jadi teman-teman sih ya, kalau saya manfaatin googling ya, Google lah sekarang ya. Kayak ada penyakit apa, karena saya memang udah lama yakin ya. Pertama yakin dulu produk HNI ini nggak ada overdosis, terus bisa untuk semua penyakit gitu kan. Tergantung dari ini herba, kayak misalkan nggak ada nih gen ekstrak, berarti kan bisa ganti sama pegagan gitu kan. Jadi saling menggantikan. Nggak usah khawatir di rumah. Jadi kadang kalau saya nih dia pengguna lama, nanya dulu di rumah ada herbanya apa gitu kan. Saya tapi di rumah ada apa gitu. Ya, jadi terus saya selalu bikin catatan. Teman-teman yang udah gabung itu jangan asal nanya atau juga dijawab gitu ya. Nah, kita kan nggak ada belajarnya ya. Jadi kita juga ingin memberikan manfaat buat orang lain kan. Itu lama-lama nanti kita bisa sendiri pintar tuh lama-lama. Oh iya ya, ternyata ini dicampur apa enggak apa, ya udah cobain aja gitu. Sampai bisa memperbaiki kehidupan istilahnya kesehatannya gitu kan. Minimal kita nggak panik saat anak demam itu gitu kan. Balurin dulu MHS, dikasih pegagan sama extra food gitu kan. Dosis juga pengaruh. Kalau misalkan herba HNI mau tambah dosis nggak akan overdosis sampai dia sembuh gitu. Tenang aja. Nah ini juga anak saya kan ini masih ASI ya. Ini pengalaman kemarin, jadi mau cerita juga testimoni ya. ASI saya itu sebelah udah nggak ada. Jadi walau alam sih ya, nggak tahu kenapa itu terakhir itu yang sebelah ini nggak ada. Kemudian saya kena prolapsus kan, yang orang bilang turun boro itu. Terus saya minumnya spirulina, gamat, sama habasauda soft gel. Sembuh. Kemudian ASI saya ada lagi. Ya itu kurang lebih semingguan ya. Minum herba. Jadi emang herba itu memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh. Gamat, spirulina, sama habasauda soft gel. Nah, teman-teman mulai di rumah itu harus selalu ada, wajib. Spirulina, gamat itu wajib. Jadi jangan sampai nggak punya gitu kalau di rumah. Ya itu memang herba nutrisi kan. Kalau misalkan nggak ada,
buruan beli. Iya, ternyata kalau Teh Eka justru memperkenalkan HNI itu dengan memberikan cerita-cerita atau testimoni tentang produk herbanya HNI. Sebentar Mbak Yola ya, tapi ada juga yang non Muslim. Saya pikir ya saya terlalu banyak mungkin ya, yang teman-teman non Muslim itu make. Jadi kadang saya cerita ini memang bisnisnya sih untuk pemberdayaan Muslim ya, tapi mereka juga boleh untuk jadi agen atau didaftarkan untuk kartu diskon, karena kan udah ngerasain produknya ya. Kata mereka sih murah meriah gitu, dibandingkan produk dengan yang sejenis ya, yang sekelasnya itu HN itu termasuk murah. Kayak misalkan day cream, night cream cocok. Itu ada yang teman saya yang non Muslim. Kemudian kemarin nyobain sari kurma, itu asli ya gitu, sampai beli lagi buat apa selai di roti ya. Jadi bisa buat harian. Teman-teman yang non Muslim juga pada gabung buat merasakan manfaatnya HNI ya. Alhamdulillah ada beberapa yang ke saya sendiri, datang sendiri gitu kan, dan cerita manfaatnya. Sampai tuh jangan mau kalah ya, makanya teman-teman gitu ya, kita memberdayakan ekonomi umat Islam, tapi tetap rahmatan lil alamin ya. Betul. Jadi Islam itu untuk seluruh umat. Nah, ya. Itu yang selalu digaungkan ya. Insya Allah ya. Iya. Niatnya Sebelum dulu. lanjut saya mau ngingetin lagi untuk Sobat Halalpreneur untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan biar semuanya bisa tahu tentang ceritanya Teh Eka Khadijah ini yang subhanallah ya. Teh Eka ini juga ternyata berawal dari sakit ya. Pakai produknya HNI ternyata cocok dan justru itu sakitnya tuh turun bro itu. Dari sebelum nikah juga udah kena prolapsus itu. Prolapsus. Bisa punya anak 4 ya? Ya makanya ya. Insya Allah ya. Itu saya aja nggak nyangka gitu kan. Pada saat hijrah itu pas lebaran ya, warga saya bilang kok kayaknya jadi lebih muda gitu dibanding saya sebelum pakai herba ya. Karena memang perbaikan, kayaknya terjadi perbaikan-perbaikan di sel. Kita ngerasa jadinya tambah fit gitu kan. Kemudian hamil juga alhamdulillah herba HN itu full. Itu nggak pernah berhenti. Nggak apa-apa, jadi memang kita mengganti kayak misalkan kopinya kopi sepel. Nah ibu hamil ya, kemarin banyak pertanyaan, ibu hamil boleh nggak kopi sepel? Boleh banget. Daripada kita nggak ngopi ya, mendingan kopi sepel ya. Nggak ngopi. Itu jadi aduh stres ya nggak ngopi ya. Wajib ada di rumah itu. Saya setiap hari kalau pagi bangun tidur tuh ngopi dulu. Jadi sebelum ngapa-ngapain kita ngopi dulu. Gak apa-apa tuh, aman tuh buat lambung. Aman banget. Malahan banyak yang testimoni ya, yang mahnya parah udah minum kopi sepel itu aman dan malah jadi sembuh. Oh gitu. Atau yang apa TK jadi ya? Kayak tahu banget nih beliau ya. Aduh, apa ya banyak sih banyak tapi ada mengkudu ya, yang utama itu mengkudu. Jadi dia bikin relax. Kenapa kita kan kalau misalkan udah ngerjain segala macam ya di rumah ya, stres ya. Nah, udah tuh, aduh istirahat dulu lihat sepel. Nah, udah deh. Ya itu dulu bikin status ya. Jadi sambil minum kopi ya sambil bikin status. Udah tuh penjualan. Jadi ya saya ngerasainnya pusing saya hilang gitu kan. Kalau di Facebook cuman gitu doang. Kita memang statusnya kadang nggak jualan ya. Justru malah kalau statusnya biasa aja itu kena. Misalnya kena itu, oh iya ya ada ya produk yang kalau misalkan kopi aja bisa jadi obat gitu. Cerita ya. Itu ceritanya di sosial media. Kalau jualan malah ya jualan mulu gitu. Jadi walaupun sekarang lagi musimnya kan iya memang kayaknya ya. Jadi pusing duluan udah lihatnya. Aduh orang pasti jualan gitu. Jangan sampai kayak gitu juga sih ya. Selain expert di bidang perherbaan, TK ini juga di sosial medianya juga rame ya. Rame sosial medianya. Tadi kayak TK bilang nggak kelihatan jualan ya, soft selling sebenarnya. Cerita aja ya, cerita pengalaman sendiri. Terus dari situ malah jadi bisa betul. Wah keren. Jadi kita apa ya namanya santai sih ya, nikmatin gitu kan, enjoy aja. Tapi yang nggak lebay juga ya. Jadi ngikutin. Itu aku ngikutin ya. Enggak. Bukan saya yang bilang ya. Ya, TK ini kan kalau TK memang expertnya di situ. Nah, bagaimana mengedukasi mitra-mitranya TK yang tidak se-expert atau seahli TK untuk menjelaskan itu? Ini TK ngajarinnya apa? Ngajarinnya kadang saya bikin video ya, kadang saya bikin video kayak misal pertama sih memang agen HN itu harus tahu AVO.
poin ya kan. Kadang selama ini poin buat apa sih gitu, saya mah nggak butuh poin gitu kan. Sayang banget, saya bilang itu di situ ada cashbacknya. Karena mitra-mitra saya rata-rata jauh-jauh ya, ada yang di Ternate, ada yang di Poliwali Mandar gitu kan, Sulawesi. Jadi ya dari online semua semua, tapi memang dari satu orang misalkan ke yang ini gitu. Bahkan saya ketemu tetangga yang suka jualan bakso itu, Malang kan, itu dari mitra yang di Malang. Kan nggak nyangka gitu kan, ternyata tetangga kita gitu. Oh ya udah, tapi jadi satu grup kan gitu. Oh nggak nyangka ya ini kok bisa jadi mitra saya gitu kan. Itu luar biasa, makanya mulai aja dulu gitu kan, kata sebelah ya. Jadi kita niatkan nih syiar, niatkan ya. Pertama udah yakin produknya, kemudian anak-anak kita juga balurin. Misalkan suami saya mah nggak mau gitu kan, maksudnya aduh udah ini lihat duluan, apalagi minyak bau ya. Yakin aja pasti nanti suatu saat, pokoknya ini salah satu produk ini harus ada di rumah. Karena di pabriknya sendiri kan udah diruqyah ya, istilahnya benar-benar itu pasti rumah itu jadi insya Allah berkah ya. Gitu. Kalau saya ngerasainnya gitu ya. Ya bukannya lebay ya, tapi memang perjalanan dari waktu ke waktu saya merasakan gitu kan, luar biasa produk HNI ini ada di rumah, semuanya jadi ikut merasakan gitu. Ada yang begini, ada yang begitu tuh udah bismillah aja. Kalau enggak ya sabar gitu kan. Oh ini mindsetnya masih belum, sabar aja dulu. Yang penting kita tetap make istiqomah, kitanya dulu istiqomah. Kalau kitanya galau ya ikutan galau kan semua ya. Iya. Ini satu cerita pribadi dengan jadi kalau memang mahal, kopinya mahal gitu ya. Ya udah tuh jadinya mahal terus. Terus ya udah, kalau misalkan mau hijrah bismillah. Insya Allah ada rezekinya. Ini yang terbaik. Insya Allah ini murah daripada udah sakit gitu kan. Kita ngerepotin semua gitu. Emang sih namanya sakit ya, udah takdir gitu kan. Tapi istilahnya kita ikhtiar dulu. Itu saya ya. Kalau saya ikhtiar dulu yang terbaik, saya bisa mandiri, nggak mau ngerepotin lah istilahnya gitu kan. Ya berusaha. Oh iya nih ada keuangan misalkan dikelola, udah belinya ke Herba HNI aja, jangan yang lain-lain dulu. Jajannya dikurangin paling gitu ya. Jajannya dikorbankan. Jadi jajan baksonya dikorbankan dulu. Itu dia. Anak-anak gitu ya, kita kan memang harus di ini ya. Tetap ya diatur. Jadi ikutan batuk. Ya, ini kan TK kan kebiasaan untuk apa namanya? Ya bisa dibilang TK kan bantuin orang gitu ya untuk biar sehat. Nah, TK sendiri punya nggak sih, kalau kita bilangnya mimpi ya, mimpi yang belum tercapai, yang TK ketika gabung di HNI ini aku harus begini nih? Banyak sih ya. Ya memang kan belum umroh ya, pastinya pengen umroh ya. Haji juga iya kan, amin, pasti udah ada pasangan, amin. Kendaraan saya juga belum ya. Roda 4 tuh belum. Nah insya Allah ya, rumah sedang ini ya insya Allah gitu kan. Kemudian keluarga juga ya, misalnya sekolah juga kalau bisa yang ini ya Islami ya, yang bagus gitu kan. Kita ya berusaha, insya Allah sih kalau di HNI saya yakin gitu ya, karena perjalanan dari waktu ke waktu, masya Allah luar biasa gitu, banyak orang yang udah terbantu gitu. Kalau saya bikin testimoni mungkin ya banyak ya sebetulnya kalau dibuatkan buku tuh. Jadi teman-teman sih yang baru mulai gitu, ya udah nggak usah bingung, terus aja lihat YouTube-nya mentor-mentor gitu kan. Tapi pertama gelasnya kosongin dulu. Oh, gelasnya kosongin dulu, jangan diisi karena apa-apa ya. Kadang-kadang ya kalau udah penuh ya udah gitu kan, mental semua gitu ya. Mental blocknya juga tetap harus dirubah mindsetnya. Karena saya sering banget sih sebenarnya Kayola ikut seminar-seminar ya. Dulu waktu gadis gitu kan, saya tuh suka minta izin dari kantor atau PT saya tempat kerja itu cuti kan, memang sengaja ikut seminar. Dan saya alhamdulillah jatuh hati di HNI. Gitu. Muslim gitu punya ya. Terus kita memberdayakan. Walaupun saya memang merasa saya memang pas-pasan gitu kan. Saya tuh ya kalau misalkan lagi posting, enak banget ya bisa ngopi. Ya alhamdulillah gitu. Aku cuma gitu aja bersyukur gitu ya. Kita dengan kondisi pas-pasan ya insya Allah dengan niatnya pengen syiar ya, pasti bakal sama Allah dikasih jalan
Itu yakin aja di situ. Meluluhkan semua hati-hati. Jadi itu semua belum tercapai ya? Belum, mudah-mudahan sih, haji, tapi alhamdulillah dari bonus sih udah lumayan lah ya, bisa cover gitu kan. Keluarga saya nggak nyangka ya. Dulu ratusan gitu kan, naik lagi kan. Jutaan. Kemudian apa namanya, dari hati ke hati itu sama mitra itu ya, kita selalu walaupun Eka kebanyakan dapatnya dari online ya, online jarang malah ketemu WhatsApp face to face ya, tapi tetap nah kita harus tahu ini usianya berapa gitu kan, jadi enggak asal nyebut ya. Kalau saya gitu, usianya berapa ibu, segini gitu kan, oh berarti ngobrolnya sama orang yang udah tua gimana gitu kan, kayak kita ketemu sama orang aja gitu. Ini Kak kayaknya masih muda gitu. Iya, muda. Jadi saya bicaranya ya itu dia, saya selalu gitu kan, kalau misal ketemu orang saya tanya dulu, walaupun online tapi adab tetap yang utama ya, adab ya. Tuh insyaallah pasti jalannya dipermudah gitu kan. Dan sejauh ini alhamdulillah banyak yang udah usia-usia yang pensiunan, untuk apa namanya, buka halamat itu pelan-pelan saya ajarin, asal mau belajar aja gitu kan. Alhamdulillah udah bisa. Dia buka HSIS mobile gitu kan. Padahal usianya udah nggak muda lah ibaratnya ya. Tapi niatnya dulu saya bilang mau hijrah produk, kemudian syiar, sampai akhirnya dia kan sharing kan ke keluarganya di mana tuh, di Lampung terakhir itu ketemu di sini berapa kali itu kalau yang deket ya. Tapi kalau yang jauh kayak Hanif tuh nggak pernah ketemu ya. Nggak boleh saya Mbak Amelia tadi ya. Kemudian saya kalau misalkan udah klik, udah tuh ya, kita follow up terus. Kemudian dia nanti bisa bikin sendiri. Ya udah pasrah. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus didebatkan, bisa kita ini dulu ya, break dulu gitu kan. Kalau memang saya sih selalu gitu doanya. Kalau memang dia mitra saya terbaik gitu ya Allah, yang Allah tunjukkan udah fix sama saya gitu kan. Insyaallah gitu kan. Udah. Allah yang ngatur deh. Itu yang penting kita ikhtiar dulu. Urusan Allah ya. Nah ini kan mitra-mitra Eka kebanyakan Eka dapatnya dari sosial media ya. Itu gimana bisa dapat, kan banyak orang pengen dapat yang dari sosial media, ada udah masang status apa nggak nyangkut juga. Mungkin punya tips-tips dari Eka Khadijah. Pertama, posisi kita apa nih? Istri misalkan ya. Oh gitu. Berarti kewajiban ke suami. Oh harus balik lagi ke diri sendiri. Kemudian ya. saya masih tinggal sama mertua gitu kan. Nah saya juga masih tinggal sama mertua. Mungkin ada yang ini ya kaget gitu kan, beberapa tuh, oh tinggal di mertua gitu kan, kok bisa sih gitu. Ada ya apa tuh mitranya Kak Yola juga ya waktu itu. Aku pernah ketemu ya, sampai terkaget-kaget gitu ya. Jadi saya bilang tergantung diri kitanya. Pertama ya udah, kewajiban kita apa dulu, selesaikan dulu. Kalau udah klik tuh udah selesai baru gitu kan. Atau ya selama nggak ada komplain sih ya udah jalanin gitu kan, sambil masak itu dia sambil WA gitu. Atau pasang status bisa berapa kali sehari di Facebook itu ya. Tapi pasang statusnya ya itu nggak monoton ya, jangan sampai kopas terus ya. Kalau bisa kita nih diri sendiri ya, betul. Kayak minum kopi ya, itu sehari itu bisa berapa kali posting gitu kan, kopinya apa gitu kan, terus ceritain kopinya begini rasanya, kayak Indo Cafe lah, Stit atau ya yang udah pernah nyobain ya, kadang kan suka penasaran tuh kayak apa sih rasanya gitu, yang baru-baru gitu kan. Jadi dia penasaran, apalagi anak-anak zaman now ya. Jadi benar-benar harus detail kan. Iya betul. Iya kan, cobain deh itunya, kopinya gitu kan. Satu kadang saya jual eceran gitu buat yang pemula yang baru nyobain gitu. Itu aja sih ya. Ngomong-ngomong tentang kopi, kalau nggak salah dulu Eka pernah di statusnya cerita tentang pernah jualan kopi di Purwakarta begitu. Oh gimana ceritanya tuh? Jadi kalau dulu di Purwakarta kita buka stand ya, pertama itu ya sama Pak Pesa ya, mentor, sama suami juga. Waktu itu kita buka stand, kemudian cek-cek gitu kan. Ada tuh satu orang, sampai sekarang alhamdulillah masih ada di grup saya. Jadi dia daftar, akhirnya nyobain kopinya, kemudian daftar gabung jadi agen. Tapi waktu itu sempat nggak ada kontak. Nah alhamdulillah kembali lagi. Jadi gabung di grup sekarang. Beliau buka apa tuh namanya, masih pemakai aja sih ya, tapi belum buka yang lain-lain gitu kan. Alhamdulillah sih kalau kita memang sering mengenalkan gitu ke orang. Kalau lagi kita buka stand bisa ya udah buka aja. Tapi kalau sekarang kan memang corona juga ya,
Saya juga dari 2016 lah online itu. Memulai online itu 2016. Pertama itu saya sering posting di Facebook ya. Sampai di inbox sama Paropik. Kasih Paropik. Motivasinya itu saya nggak nyangka waktu itu sampai di inbox sama Paropik. Terus kan Bu ya katanya untuk posting di media sosial. Karena waktu itu memang belum banyak kayak apa tuh, nggak nyangka gitu. Banyak banget info-info di Facebook ya sekarang. Nah kemudian sama mentor ya memang saya ikut grup-grupnya gitu kan, jalanin aja terus, kita jangan pernah menyerah ya. Kalau memang lagi down cari aja motivasi dari grup pergi ke mentornya ya. Insya Allah itu baik. Ya TK mungkin terakhir bisa kasih pesan-pesan untuk para sobat halalpreneur nih yang biasa bermain di sosial media, tapi belum kena juga, belum nyangkut juga nih. Silakan. Pertama sih adabnya dulu ya. Selain tadi niat ya, karena Allah. Kemudian adabnya kayak misalkan ditandain. Nah itu jangan sembarang nandain. Ngetek ya. Kita nggak balak ya di rumah orang ibaratnya kayak nyampah gitu kan. Nah itu kurang bagus ya. Kemudian cerita tentang seharian kita dengan produk KNI. Jadi update terus gitu. Kayak bangun pagi kita minum kopi, atau lagi sakit anaknya jatuh kasih MHS gitu, dibalur, dipotoin gitu kan. Siapin kamera. Nah itu selalu sambil ngasuh ya. Jadi selalu update gitu. Jadi apa yang dirasakan diri sendiri ya, benar-benar ceritanya. Kalau Facebook kan rata-rata ya dari yang istilahnya handphonenya jadul gitu kan, istilahnya pastilah punya Facebook. Kemudian kadang ada yang ya pulsa pas-pasan gitu ya, nggak bisa lihat gambar. Ya dia kenanya jadi dari kata-kata. Jadi kadang saya kopas ya kata-kata yang halalmat atau misalkan yang apa tuh kartu diskon itu dikopas, saya kopas. Kartu diskon itu dapatnya apa saja, tapi nggak panjang kali lebar. Jadi kadang udah males duluan ya baca ininya. Paling sepotong. Kayak misalkan itu VPS-nya apa tuh yang saudara gitu kan, udah nanti kalau enggak di WhatsApp status ya. WhatsApp status kita juga males ya kalau lihat gambar yang gitu kan gambar ya. Jadi kadang saya gitu sehari misalkan gambarnya tentang kolagen bisa 5 lah ya, nggak banyak-banyak gitu kan, udah tuh lihat biar fokus ya. Terus bahasanya kita cari agen, cari reseller. Jadi jangan sukses sendirian ya. Suksesnya bagi-bagi gitu. Ya, terus itu aja sih. Gitu aja ya, baik. Perlu dicoba ya. Bagi sobat halalpreneur yang tadi mendengarkan tips-tips dari Teh Eka Khadijah, langsung dipraktekin ya. Kalau punya sosial media, status WA pun bisa ternyata kan ya. Baik, Iam terima kasih sudah menemani ya, menemani Uminya ya. Terima kasih juga untuk Teh Eka Khadijah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, dadah.